Baik, izin memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Dan kami hormati Bapak Suherdi, SPD SHMM, dan Ibu Wida Arisanti, SAPMAP, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan terkait menghitung kebutuhan mesin suatu kantor. Boleh di next? Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Bunga Aisyah Fudoli dan ditemani oleh teman saya, Alba Zafira. Boleh di next. Oh, dibuka tag kamu ini dua. Dengan nama dulu. Baik, kami akan membahas ada 4 topik. Yang pertama, pengertian mesin kantor. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungan kebutuhan mesin kantor. Yang ketiga, penentuan kebutuhan mesin kantor. Dan yang terakhir, contoh kasus dari perhitungan mesin kantor. Boleh di next. Jawaban. Apa itu mesin kantor? Terkait disinggung oleh kelompok 11 pada pertemuan minggu lalu, bahwa mesin kantor merupakan alat bantu yang digunakan untuk mempercepat dan mempermudah pekerjaan di kantor seperti mengetik, mencetak, menggandakan, mengarsipkan, dan berkomunikasi. Seiring berkembangnya teknologi, mesin kantor menjadi komponen yang penting dalam menunjang efisiensi dan produktivitas kerja. Oleh karena itu, menghitung kebutuhan mesin secara tepat dapat meningkatkan kinerja organisasi dan mencegah pemborosan. Boleh di next. Ya, ada faktor yang mempengaruhi perhitungan kebutuhan mesin. Yang pertama terkait jenis dan volume pekerjaan. Jenis pekerjaan yang dilakukan di kantor, misalnya kayak yang tadi itu mengetik, pengadaan dokumen, dan mencetak. Kayak contohnya pengetikan itu kan kok memerlukan komputer atau laptop. Kemudian penggandaan dokumen memerlukan mesin fotokopi, mencetak dokumen menggunakan memerlukan printer. Terkait volume pekerjaan, apabila semakin besar volume pekerjaan, maka semakin banyak pula mesin yang diperlukan supaya pekerjaan itu dapat diselesaikan secara tepat waktu tanpa lembur atau bahkan bisa diselesaikan lebih cepat. Nah, faktor yang kedua ada jumlah pegawai. Jumlah pegawai dalam menggunakan mesin juga menjadi pertimbangan. Mesinnya itu harus cukup tersedia supaya tidak terjadi antrian dan penundaan pekerjaan. Faktor yang ketiga ada efisiensi dan produktivitas. Mesin yang dipilih harus dapat meningkatkan efisiensi kerja dan juga mempercepat penyelesaian tugas, sehingga waktu dan biaya operasionalnya itu bisa dihemat. Kemudian ada faktor biaya. Biaya pembelian, biaya operasional, dan biaya pemeliharaan mesin itu harus diperhitungkan secara rasional. Jadi mesin yang dipilih itu sebaiknya memberikan manfaat maksimal dengan biaya yang efisien. Kemudian ada faktor yang kelima, yaitu kualitas dan mutu mesin. Mesin harus memiliki kualitas yang baik agar hasil pekerjaannya itu sesuai standar dan mesinnya itu tidak mudah rusak sehingga tidak mengganggu kelancaran pekerjaan kantor. Faktor yang keenam, fleksibilitas penggunaan. Mesin yang fleksibel yaitu mesin yang dapat digunakan untuk berbagai jenis pekerjaan, lebih diutamakan agar investasi mesinnya itu lebih optimal. Yang ketujuh, kemudahan dan eh, kemudahan pemeliharaan dan penggunaan. Mesin sebaiknya mudah untuk dipelihara dan dioperasikan oleh pegawai yang pelatihan penggunaannya itu tidak memerlukan waktu yang lama. Faktor
Ya, faktor yang kedelapan yaitu ketersediaan ruang kantor. Ketersediaan ruang untuk menempatkan mesin juga harus diperhatikan supaya nggak mengganggu tata letak dan kenyamanan kerja di kantor. Faktor yang kesembilan yaitu kesesuaian dengan kebutuhan nyata. Mesin itu harus benar-benar diperlukan dan sesuai dengan kebutuhan kantor. Jadi bukan sekedar mengikuti tren atau keinginan sesaat atau lihat bagusnya aja, tapi emang harus benar-benar diperlukan dan sesuai dengan kebutuhan kantor. Nah, yang terakhir yaitu terkait kemampuan pegawai. Tingkat kemampuan pegawai dalam mengoperasikan mesin juga jadi pertimbangan agar mesinnya itu benar-benar efektif ketika digunakan. Jadi, semua faktor yang tadi disebutkan itu harus dipertimbangkan secara matang supaya investasi mesinnya itu benar-benar mendukung produktivitas dan efektivitas kerja kantor. Boleh di next? Oke, jadi untuk menghitung berapa banyak mesin atau peralatan yang diperlukan oleh suatu kantor, itu dapat dihitung dengan rumus kebutuhan mesin sama dengan waktu efektif penggunaan dibagi jam kerja mesin per minggu. Waktu efektif penggunaan ini adalah total waktu yang dibutuhkan atau proses penggunaan mesin dalam satu periode tertentu. Kalau untuk jam kerja mesin per minggu, ini adalah jumlah jam kerja dalam satu minggu yang biasanya dihitung dari jam kerja kantor dikurangi oleh waktu istirahat atau allowance lainnya. Rumus ini dapat digunakan untuk menghitung berapa banyak mesin yang dibutuhkan oleh satu kantor agar pekerjaan dapat selesai dengan tepat waktu tanpa adanya waktu lembur atau menumpuknya suatu pekerjaan. Dan dapat juga membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya sehingga tidak terjadi pemborosan akibat penyewaan atau pembelian mesin yang berlebihan. Sehingga dengan menghitung berapa mesin yang dibutuhkan oleh satu kantor ini dapat memungkinkan penjadwalan kerja yang lebih teratur. Boleh di next. Oke, jadi di sini ada kok contoh, yaitu Kantor Kecamatan Teluti merupakan lembaga pemerintah yang bertugas sebagai organisasi publik dan pelayanan masyarakat, serta tempat terselenggaranya tugas-tugas pemerintahan, juga berlangsungnya tempat pelayanan KTP, kartu keluarga, dan lain sebagainya. Berdasarkan pengamatan, data fasilitas yang terdapat di Kantor Kecamatan Teluti, yaitu yang pertama itu ada komputer, dengan masa pemakaian 23 jam total, dengan jumlah yang ada itu ada 3 dengan kondisi dua dua baik dan satu rusak. Lalu ada laptop dengan pemakaian total 24 jam dengan jumlah yang ada itu ada 3 dengan kondisi satu baik dan dua rusak. Berdasarkan tabel, dapat diketahui bahwa fasilitas yang sering digunakan ternyata tidak memadai. Kondisi ini berpengaruh terhadap efektivitas kerja pegawai yang diharuskan untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan. Namun karena keterbatasan fasilitas, akhirnya menyebabkan gangguan atau penundaan dalam pelaksanaan tugas, sehingga menimbulkan keluhan dari pegawai akibat menumpuknya pekerjaan dan keterlambatan penyelesaian tugas. Boleh di next. Oke, ini untuk pembahasannya. Jadi untuk pertama itu kita harus menentukan berapa total jam kerja selama seminggu. Jadi di sini ada data data jam kerja umum instansi pemerintahan di daerah Maluku, yaitu masuknya selama 5 hari dari jam 8 sampai jam 3 sore dengan istirahat dari hari Senin sampai hari Kamis itu 30 menit dan Jumat itu selama 1 jam. Jadi total jam kerja selama 5 hari itu adalah 32 jam. Untuk mencari jam kerja mesin per minggu itu dicari rata-rata jam kerjanya yaitu 32 jam dibagi 5 hari kerja. Hasilnya 6,4 jam. Lalu untuk menghitung kebutuhan mesin itu menggunakan rumus yang tadi yaitu kebutuhan mesin sama dengan waktu efektif penggunaan dibagi jam kerja mesin per minggu. Sesuai dengan data yang tadi yang awal, untuk komputer itu pemakaiannya itu selama 23 jam, lalu dibagi 6,4 jam, hasilnya 3,5, lalu dibulatkan menjadi 4. Lalu untuk laptop, sesuai dengan tabel yang awal,
pemakaiannya itu selama 24 jam, lalu dibagi 6,4. 6,4 sama dengan 3,7 dibulatkan menjadi 4. Boleh di next. Oke, jadi berdasarkan perhitungan yang tadi, ini berarti kantor Kecamatan Talutih harus menyediakan minimal 4 unit dari komputer dan 4 unit dari laptop dengan kondisi yang baik, sehingga pekerjaan di kantor Kecamatan Talutih dapat selesai dengan tepat waktu tanpa adanya lembur atau antrian yang panjang. Boleh di next. Baik, dapat disimpulkan bahwa mesin kantor merupakan elemen vital dalam mendukung kelancaran, efisiensi, dan efektivitas aktivitas perkantoran. Mesin kantor tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu, tapi juga sebagai bagian integral dari sistem kerja modern yang mampu meningkatkan produktivitas, mempercepat alur kerja, serta meminimalkan kesalahan kerja akibat faktor manusia. Perhitungan kebutuhan mesin kantor harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti jumlah pekerjaan, jumlah pegawai, jam kerja, kapasitas mesin, serta kebutuhan nyata di lapangan. Pengadaan mesin yang tepat akan mencegah pemborosan anggaran dan juga mengoptimalkan penggunaan ruang. Sebaliknya, kekurangan mesin dapat menyebabkan penumpukan pekerjaan, keterlambatan layanan, dan menurunnya kepuasan kerja pegawai. Oleh karena itu, perencanaan kebutuhan mesin kantor secara rasional dan berbasis data sangat penting untuk mendukung operasional kantor yang proporsional dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Boleh di next. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Boleh di next. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Boleh Alia, silakan bertanya. Oke, saya Alia Lucia izin bertanya. Apakah perhitungan kebutuhan kantor ini masih relevan gitu di era yang sekarang yang kerjanya itu hybrid, apalagi kan digitalisasi sekarang tuh juga tinggi. Terima kasih. Baik, terima kasih Alia. Selanjutnya boleh Hafina. Terima kasih kelompok 12 atas pemaparannya. Ini sih mau nanya, berdasarkan dari perhitungan kalian sebelumnya yang di PPT itu kan kebutuhan minimal komputer dan laptop yang harus dimiliki kantor itu 4 unit masing-masingnya. Nah, sementara yang tersedia di kantor itu cuman ada 3 dengan kondisi yang sebagiannya itu buruk. Nah, menurut kalian bagaimana kekurangan satu unit ini tuh dapat berdampak pada alur kerja dalam seminggu itu dengan jam kerja itu totalnya 32 jam. Jadi kayak apa pengaruh satu unit, kekurangan satu unit itu? Terima kasih.
Baik, Afina, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya akan kami diskusikan terlebih dahulu ya. Sebentar, coba sebelum didiskusikan dibuka lagi PPT-nya. Coba ke bagian yang contoh kasusnya. Contoh kasus ini kasus real terjadi atau hanya simulasi kalian aja yang buat? Kalau untuk data itu beneran ada Pak. Jadi saya ngambil dari penelitian orang, tapi untuk hitungannya itu saya sendiri. Oke. Di sini kan ada pemakaian 23 jam. Kemudian jumlah yang ada existing artinya kan jumlah yang ada saat ini ada 3 ya. Untuk menentukan kondisi kan di sini ada baik, buruk. Tidak ada misalnya kondisinya sedang gitu, atau rusak ringan gitu. Kenapa? Untuk menentukan kondisi baik dan buruk itu seperti apa? Kenapa hanya baik dan buruk? Itu ya, nanti tolong ditanggapi ya. Nanti ya. Mencerna maksud saya untuk menentukan kondisi existing baik dan buruk kenapa? Tidak ditambahkan misalnya kondisinya baik, kemudian rusak ringan, rusak berat, kan biasanya seperti itu. Terus coba ke slide sebelumnya. Nah ini tadi sekilas saya sudah mendengar tentang menentukan jumlah waktu efektif ya. Betul ya? Betul. Coba yang ada yang 23 tadi, angka 23. Di mana tadi saya melihat? Bukan yang ini, yang sebelumnya. Pas di pembahasan. Nah, kebutuhan waktu efektif penggunaan 23. Di sini kan ada angka ya. Ada angka 23, kemudian dibagi 6,4. Hasilnya dibulatkan menjadi 4 komputer. Jadi nanti tolong dijelaskan lagi dapat angka 23, dapat dari mana ya. Gitu ya. Untuk menyambungkan dengan pertanyaan yang pertama tadi. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Bisa? Oke, sekarang lanjut ke kelompok yang berikutnya. Oke, izin buka presentasi ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera beta semua. Yang saya hormati Bapak Suherdi SPD SHMM dan Ibu Wida Aristanti SHPMAP selaku dosen pengampu mata kuliah prosedur dan metode kerja. Kami dari kelompok 13 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai pokok-pokok penyederhanaan kerja. Boleh di next? Ya, adapun anggota kelompok 13 sendiri, yaitu ada Angel Octaviana dan saya sendiri, Rio Octavia. Boleh di next. Ya, di sini ada pokok bahasan yang akan kami bahas, mulai dari definisi dari penyederhanaan kerja, kemudian ada tujuan penyederhanaan kerja, dampak penyederhanaan kerja, hingga studi kasus. Boleh di next. Ya, yang pertama ada definisi penyederhanaan kerja yang akan dijelaskan oleh Angel padanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Rio. Di sini saya akan menjelaskan apa itu penyederhanaan kerja. Nah, apa itu penyederhanaan kerja? Penyederhanaan kerja ini prosedur kerja yang rumit lalu disederhanakan sehingga karyawan
mudah mengerjakannya. Maksudnya itu pekerjaan disederhanakan, alurnya menjadi lebih kecil dan menghilangkan pengulangan aktivitas yang tidak mendapatkan manfaat dari aktivitas tersebut. Sehingga penyederhanaan kerja ini merupakan solusi untuk mengubah alur kerja yang panjang menjadi lebih sederhana, mudah diterapkan, dipahami, dan dipelajari oleh karyawannya. Nah, pada slide ini, cara penyederhanaan kerja, langkah awalnya dengan memahami alur kerja melalui flowchart, sehingga dapat menentukan apakah perlu disederhanakan atau tidak. Contohnya di sini, flowchart penjualan barang dimulai dari mengecek detail pesanan, apakah pesanan itu valid. Jika tidak, maka pesanan akan dibatalkan. Lalu jika valid, maka pesanan bisa disetujui dan diteruskan. Lalu pilihan berikutnya, apakah pesanan tidak mencukupi? Jika tidak, maka produsen akan membuat produk lagi dan memasukkan produk ke gudang stok. Namun, jika pesanan sudah mencukupi, maka pesanan siap dikirimkan. Lalu, pembayaran pun harus dikonfirmasi terlebih dahulu. Jika sudah dikonfirmasi, maka pesanan bisa dikirim dan sampai kepada pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rio. Oke, nah setelah mengetahui definisi dari penyederhanaan kerja, nah tujuannya itu apa? Nah tujuan penyederhanaan kerja adalah menciptakan cara kerja yang efektif dan efisien untuk mempercepat proses, menghemat waktu, tenaga dan biaya tanpa mengurangi kualitas hasilnya. Dengan cara kerja yang tepat, alur kerja menjadi lebih sederhana, resiko kesalahan berkurang, dan produktivitas juga pastinya meningkat. Nah, ketika tujuan penyederhanaan kerjanya ini tercapai, maka dapat menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan juga meningkatkan motivasi karyawan. Jadi tujuan penyederhanaan kerja itu secara singkatnya itu untuk menemukan cara kerja yang paling efektif tapi enggak mengurangi kualitas hasilnya. Boleh di next? Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Angel. Baik, izin untuk melanjutkan. Nah, terdapat dampak apabila perusahaan akan melakukan penyederhanaan kerja. Yang pertama itu, perusahaan mulai tergantung dengan kecanggihan mesin yang bisa melakukan pekerjaan manusia, yaitu otomatisasi proses alur kerja. Yang kedua, dikarenakan tugas pekerjaan lebih sederhana, kinerja dari karyawan pun kurang bisa mengalami peningkatan. Yang ketiga, perusahaan harus mengadakan pelatihan untuk alur kerja yang terbaru setelah ada perubahan. Dan keempat, karyawan yang mengalami berkurangnya tekanan pekerjaan akan menghasilkan lingkungan kerja yang positif. Lalu yang terakhir, setelah perusahaan menemukan teknologi yang sesuai dengan alur kerja yang baru, perusahaan pun akan mulai mengurangi lapangan kerja tenaga manusia. Nah, selain dampak, terdapat juga hambatan apabila perusahaan mulai melakukan penyederhanaan kerja. Yang pertama itu, perubahan alur kerja bisa menjadi kesulitan baru bagi karyawan yang tidak terbiasa dengan alur kerja yang berbeda. Yang kedua, antusias bekerja menjadi berkurang bagi sebagian karyawan yang menyukai tantangan. Yang terakhir, pekerjaan dengan alur sederhana akan menimbulkan karyawan sulit menemukan inovasi baru selama bekerja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rio. Terima kasih. Oke, terima kasih Angel. Nah, jadi di sini ada cara penyederhanaan kerja yang baik ya. Yang pertama, mulai dari memilih kegiatan kerja. Nah, jadi langkah pertama itu identifikasi pekerjaan apa yang sekiranya belum efektif atau memakan waktu lama gitu, atau sering menyebabkan kesalahan berdasarkan pengamatan langsung, laporan kerja atau dari keluhan para karyawan gitu. Nah, prioritaskan area yang paling menghambat alur kerja untuk memastikan perbaikannya itu berdampak besar pada kinerja keseluruhan. Kemudian pengumpulan dan pencatatan data fakta. Nah, setelah mengetahui kegiatan kerja yang mau disederhanakan, maka selanjutnya itu kumpulkan data secara sistematis tentang urutan proses, gerakan pekerja, tata letak tempat kerja, waktu tiap langkah serta alat dan bahan yang digunakan. Nah, itu tuh pencatatan data ini tuh bisa menggunakan metode seperti observasi langsung, wawancara karyawan, atau alat perekam waktu untuk memastikan data akurat dan menyeluruh sebagai dasar analisis. Kemudian ada analisis terhadap langkah-langkah kerja. Nah, setelah mengumpulkan data, kemudian teliti data untuk menemukan proses yang tidak efisien, berulang, atau tidak memberi nilai tambah.
identifikasi akar masalah seperti urutan kerja yang tidak logis, tata letak membingungkan, gerakan tidak ergonomis, atau alat yang kurang tepat untuk merumuskan solusinya. Kemudian usulan alternatif metode kerja yang lebih baik. Nah, setelah semuanya lalu lakukan rancang metode kerja yang baru yang sekiranya lebih efektif dan efisien. Disesuaikan dengan kondisi lapangan, kemampuan pekerja, dan sumber daya yang tersedia. Kemudian lakukan uji coba metode baru ini, kemudian libatkan juga masukan pekerja untuk penyempurnaan dan pastikan metode kerja yang baru ini meningkatkan produktivitas serta kenyamanan kerjanya. Kemudian ada aplikasi dan evaluasi metode kerja baru. Jadi setelah diuji coba metode yang baru pastinya kan menghasilkan dua kemungkinan ya. Ada kemungkinan positif atau hasilnya itu negatif. Nah, ketika hasilnya negatif, maka penyederhanaan kerja itu harus diulang lagi. Tapi kalau hasilnya itu setelah uji coba itu positif, maka metode kerja yang baru ini dapat diterapkan secara menyeluruh. Nah, setelah diterapkan secara menyeluruh, lakukan evaluasi rutin untuk mengukur efektivitas atau efisiensi si metode baru ini secara jangka panjang. Boleh di next? Selanjutnya ada peran teknologi dalam penyederhanaan kerja. Nah, pastinya di era sekarang teknologi itu punya peran besar dalam membuat pekerjaan yang lebih cepat, mudah, dan efisien. Saat ini banyak tugas yang dulunya itu harus dilakukan manual dan sekarang bisa diotomatisasi atau dikerjakan bersama-sama secara digital. Nah, di sini ada beberapa peran teknologi dalam membantu penyederhanaan kerja. Yang pertama, otomatisasi proses eh, dan mempercepat aliran informasi. Nah, di sini otomatisasi proses tuh si peran teknologi itu untuk mengurangi pekerjaan yang berulang sehingga karyawan itu bisa fokus ke hal-hal yang lebih strategis. Kemudian akses informasinya itu lebih cepat. Jadi si teknologi itu memungkinkan data itu bisa dibagikan atau diakses secara real time tanpa harus mencari secara manual. Nah, kemudian meningkatkan efektivitas kerja. Jadi dengan adanya teknologi sekarang tuh kolaborasi itu jadi lebih mudah, kemudian pekerjaan juga lebih terorganisir. Nah, di sini ada contoh penerapan teknologi dalam penyederhanaan kerja. Yang pertama ada robotic process automation atau RPA, dan dia itu teknologi ini tuh bisa mengambil alih tugas-tugas rutin seperti input data, kirim email otomatis, hingga proses administrasi lainnya. Kemudian ada sistem ERP atau Enterprise Resource Planning, yaitu sistem yang mengintegrasikan berbagai fungsi dan dalam perusahaan seperti keuangan, SDM, produksi, dan lainnya agar semua berjalan terpadu. Kemudian ada cloud computing dan kolaborasi online, dan ada augmented reality atau AR. Nah, itu tuh cocok untuk pelatihan teknis, simulasi kerja, atau membantu visualisasi yang lebih jelas dalam industri seperti manufaktur, konstruksi, atau edukasi. Boleh di next? Nah, di sini ada studi kasus yang akan dijelaskan oleh Angel. Baik, izin melanjutkan yang lagi. Nah, tadi kan udah dijelasin peran teknologi pada penyederhanaan kerja. Nah, di sini kami mengambil studi kasus penggunaan robot sortir pada perusahaan logistik. PT Pos Indonesia ini melakukan penyederhanaan kerja, yaitu kegiatan sortir barang dengan menggunakan robot. Nah, robot ini tuh mensortir barang dengan gelombang radio atau RFID, yaitu Radio Frequency Identification, yang melakukan proses penyortiran barang menjadi lebih akurat dan efisien. Nah, gambar robotnya itu seperti di gambar slide ini. Nah, setelah memilih robot sortir ini, terdapat keuntungan untuk PT Pos Indonesia. Yang pertama, kemudahan dalam pelacakan barang yang dikirim. Yang kedua, proses sortir lebih lancar dan cepat. Yang ketiga, mengurangi biaya tetap untuk tenaga SDM karena penggunaan robot ini tuh mengurangi sekitar 60-80% biaya untuk gaji tenaga manusia. Namun terdapat dampak negatif yang diberikan oleh PT Pos Indonesia kepada karyawannya. Nah, di sini tuh karyawan bisa di PHK dikarenakan kan diganti robot-robot sortir ini. Nah, ternyata tuh Pos Indonesia hanya menerima rekrutmen 100-150 karyawan dari 1.000 karyawan yang pensiun.
Kemudian kami pun memikirkan solusi yang mungkin bisa diambil oleh PT Pos Indonesia. Yang pertama itu perubahan ini dapat dilakukan secara bertahap agar tidak terjadi PHK massal. Yang kedua, karyawan dapat dipekerjakan ke sektor pengawasan mesin ataupun sektor lain yang membutuhkan pemikiran manusia. Yang ketiga, karyawan diberikan pelatihan skill agar dapat seperti petugas entry data dan juga monitoring tracking system. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rio. Terima kasih. Oke, jadi pada kesimpulannya, penyederhanaan kerja itu merupakan upaya sistematis untuk mengubah proses kerja yang rumit menjadi lebih efisien, mudah dipahami, dan diterapkan melalui analisis alur kerja, pemecahan tugas, serta eliminasi aktivitas berulang. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi waktu dan biaya, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman. Meskipun penyederhanaan kerja membawa banyak manfaat seperti peningkatan efektivitas dan pengurangan beban kerja, penerapannya juga menghadapi tantangan seperti resistensi karyawan, menurunnya inovasi, serta potensi pengurangan lapangan kerja akibat otomatisasi. Teknologi memainkan peran penting dalam mendukung proses ini melalui sistem digital, otomatisasi, dan penggunaan AI yang dapat mempercepat serta menyempurnakan proses kerja. Boleh next? Itu masih dia yang ngomong ya? Nah, di sini ada referensi yang kami gunakan untuk eh, pemaparan kali ini. Boleh di next? Ya, sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Ya, di sini ada hmm, Raka dan Ripi. Boleh diajukan pertanyaannya. Oke, makasih sebelumnya. Saya Rifki, izin bertanya. eh, Resiko apa sih yang bisa terjadi kalau perusahaan tuh terlalu agresif atau terburu-buru untuk menyederhanakan kerja tanpa hitungan kerja yang matang gitu? Kira-kira gimana sih dampaknya terhadap produktivitas jangka panjang dan juga nasib para pekerjanya? Itu aja sih. Oke, terima kasih Ripi. Kemudian ada Haura. Boleh Haura diajukan pertanyaannya. Oke, sebelumnya terima kasih banyak buat kelompok 13 udah maparin materinya yang jelas gitu. Oke, di sini saya ingin bertanya, apa sih risiko jangka panjang jika perusahaan ini terlalu fokus pada penyederhanaan kerja berbasis teknologi tanpa mempertimbangkan pengembangan kemampuan manusia di dalamnya? Apakah cukup jelas? Oke, sudah jelas Haura. Terima kasih. Terima kasih, Rio. Coba di share screen lagi PPT-nya. Coba dari awal dulu, dari daftar nama. Ada berapa orang kelompok 13? Dua aja. Iya, Angel Pak. sama Dua. Rio ya. Betul, Pak. Coba next PPT selanjutnya. Nah, yang poin 5 coba cara penyederhanaan kerja. Yang poin 5. Ini kan di sini ada beberapa langkah ya. Ada beberapa
langkah yang kalian sebutkan. Misalnya yang pertama, menemukan pekerjaan yang tidak efektif. Kemudian yang kedua, mengumpulkan data secara sistematis. Yang ketiga, data yang telah dikumpulkan lalu dianalisis melalui proses yang tidak efisien. Dan yang paling terakhir, jika menunjukkan hasil yang lebih, maka dapat diterapkan secara menyeluruh. Nih, ini kan ada beberapa langkah di dalam penyederhanaan kerja. Nih, coba tolong kamu berikan satu contoh saja untuk poin pertama nih ya. Di dalam poin pertama, kamu menyebutkan bahwa kita harus menemukan dulu jenis pekerjaan yang dipandang tidak efektif ya. Coba berikan satu contoh bagaimana cara kita menentukan bahwa itu tidak efektif atau efektif ya di dalam bentuk suatu jenis pekerjaan ya. Pekerjaan boleh di dalam kantor atau di luar kantor ya. Bisa memahami maksud saya, Rio, Angel? Bisa? Baik, bisa, Pak. Oke. Baik, bisa, Pak. Nanti tanggapi setelah selesai ya. Berarti sekarang dikembalikan ke kelompok pertama ya? Betul ya? Betul? Ya, kelompok pertama mana? Di stop dulu ini. Kelompok pertama silakan ditanggapi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Alia. Jadi pertanyaannya itu, apakah perhitungan kebutuhan mesin kantor masih relevan di era kerja hybrid dan digitalisasi yang tinggi? Jawabannya itu masih relevan. Sekarang kita emang ada di era kerja hybrid dan digitalisasi yang tinggi, tapi perhitungan kebutuhan mesin kantornya itu tetap penting. Justru dengan perubahan cara kerja ini, kita perlu lebih cermat menghitungnya. Kayak dulu mungkin semua orang itu hadir di kantor setiap hari dan menggunakan mesin yang sama. Dan sekarang sebagian kerja di rumah, sebagian di kantor. Dan penggunaan mesinnya itu juga jadi lebih fleksibel. Intinya, pergeseran ke kerja hybrid dan digitalisasi itu mengubah cara kita ngitung kebutuhan mesin kantor. Jadi bukan menghilangkan kebutuhan itu sama sekali. Kita hanya perlu lebih adaptif dan strategis dalam perencanaannya. Seperti itu. Apakah sudah dimengerti, Alia? Oke, tadi kan dijelasin ya kalau perubahan kerja hybrid ini justru perlu lebih cermat menghitung kebutuhan mesin kantornya. Nah, kira-kira apa sih contoh pertimbangan dari perusahaan itu sendiri? Sebentar. Kalau untuk pertimbangannya itu bisa dari jumlah karyawannya, kayak jumlah karyawan yang aktif di kantornya ini berapa gitu kan. Karena ini tuh bakal ngaruh ke kebutuhan mesin, kayak printernya butuh berapa, mesin fotokopinya butuh berapa, terus komputernya juga butuh berapa. Terus selain jumlah jumlah karyawan, mungkin peralatan yang mendukung kerja jarak jauhnya. Mungkin kita perlu investasi lebih banyak ke laptop, headset, atau software yang kolaborasi. Terus yang ketiga, keamanan data juga perlu dipertimbangkan sih, karena dengan lebih banyak data digitalnya, kita perlu mastiin bahwa sistem keamanannya itu memadai. Itu. Apakah sudah dipahami, Alia? Oke, sudah cukup. Terima kasih. Oke, nyambung ke pertanyaan siapa tadi? Alia ya. Tadi kamu Bunga nyinggung keamanan data ya. Betul ya? Menjawab keamanan data terkait dengan misalnya sistem kerja yang hybrid ya. Jadi sebagian di kantor, sebagian di rumah, atau misalnya dibagi porsinya, berapa persen di kantor, berapa persen di rumah, terserah ya. Itu kan pasti ada yang namanya konsekuensi tadi ya berkaitan dengan keamanan data. Kira-kira bagaimana opsi atau alternatif yang bisa dilakukan para pemangku kepentingan terkait dengan keamanan data tersebut?
Gimana kira-kira Bunga? Itu kan ada konsekuensi tuh. Ya misalnya datanya tidak valid, datanya bocor, atau bahkan mungkin ada yang retas gitu, ngehack, ya, atau bahkan manipulasi data. Manipulasi data di sini misalnya si Alia ini harusnya kerja dari rumah. Ternyata dia dari rumah itu nggak kerja, dia menggunakan misalnya ya menggunakan absensi online tapi melakukan manipulasi, ya. Atau misalnya hasil absensi online-nya dimanipulasi oleh orang lain atau orang lain yang melakukannya, padahal harusnya si Alia yang ngisi gitu. Gimana kira-kira Bunga tentang keamanan data tersebut? Kalau terjadi peretasan dan manipulasi, konsekuensinya itu kan serius ya, Pak. Terus tergantung sama jenis sama tingkat keparahan dari insidennya itu. Jadi kalau misalnya terjadi hal tersebut, mungkin konsekuensinya kayak kebocoran data pribadi, mungkin konsekuensinya itu data apa namanya data sensitif kayak identitas, nomor rekening atau catatan medis itu bisa jatuh ke tangan yang salah. Terus kalau misalnya kayak kehilangan data atau ada yang korupsi data, itu konsekuensinya mungkin bisa data yang penting itu bisa hilang, rusak, atau nggak lagi dapat dipercaya. Jadi dampaknya itu operasional itu bisa aja terganggu, apalagi kalau data tersebut itu data-data penting yang kritikal gitu, kayak data pelanggan, keuangan, atau sistem internal. Itu sih, Pak. Oke, lanjut jawaban yang kedua, pertanyaan yang kedua tadi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Afina. Pertanyaan itu bagaimana kekurangan satu unit dapat berdampak pada alur kerja dalam seminggu. Jawabannya itu karena kekurangan dalam satu unit dari kebutuhan minimal ini tuh bisa berdampak terhadap kelancaran alur kerja. Karena jumlah perangkat yang tidak mencukupi membuat pegawai itu harus bergantian menggunakan komputer atau laptop. Hal ini menyebabkan waktu kerja efektif pegawai menjadi berkurang sehingga banyak pekerjaan yang menjadi tertunda. Selain itu juga penggunaan perangkat yang terus-menerus, terutama dalam kondisi yang rusak, itu tuh bisa meningkatkan resiko kerusakan terhadap mesin tersebut, sehingga tidak hanya memperlambat proses kerja, namun juga dapat menambah beban kerja bagi pegawai. Sehingga kondisi ini tuh bisa menimbulkan keluhan dari masyarakat karena pelayanan yang tidak optimal. Jadi singkatnya tuh kekurangan satu unit saja bisa menurunkan efisiensi kerja secara keseluruhan dan dapat mempengaruhi kepuasan kerja pegawai serta layanan publik dalam satu minggu kerja operasional penuh. Gimana, Vina? Apakah terjawab? Sudah terjawab, Alma. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Kemudian saya izin menjawab pertanyaan dari Pak Suher terkait kolom baik atau buruknya mesin. Jadi mesin itu dikatakan buruk apabila sering mengalami kendala seperti lambat, hang, atau gangguan teknis lainnya yang menghambat pekerjaan meskipun masih bisa menyala. Nah, dengan kata lain, kondisi buruknya ini juga bisa mencakup mesin yang mengalami kerusakan ringan atau stuck. Karena secara fungsi kan nggak lagi efektif untuk digunakan secara terus-menerus. Penilaiannya itu biasanya dilihat dari seberapa sering mesin mengalami gangguan, seberapa lama waktu downtime-nya juga, sama seberapa besar pengaruhnya terhadap keterlambatan pekerjaan. Seperti itu, Pak. Lalu untuk jam pemakaian selama 23 jam atau 24 jam itu dalam kasus ini diperoleh dari hasil pengamatan terhadap total waktu pemakaian komputer atau laptop tersebut selama satu minggu kerja, Pak. Jadi waktu ini tuh adalah seberapa lama komputer tuh benar-benar digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan di kantor dalam satu minggu. Jadi bukan total jam kerja, namun total penggunaan laptop atau komputer selama satu minggu full. Oke. Begitu, Bapak. Jika dirata-ratakan dalam satu hari itu 6,5 jam, gitu. Bagaimana? Misalnya dalam satu hari digunakan sekitar 6,5 jam.
Apa kayak gitu? Mohon maaf, Bapak, suaranya Misalnya putus-putus. di hari Senin nih, di hari Senin kamu menggunakan sekitar 6,5 jam. Apakah seperti itu? Sehingga didapatkanlah 23 jam. Begitu ya? Atau bukan? Ya, mungkin kayak dalam 6,5 jam itu tidak full penggunaan laptop atau komputer tersebut, Bapak. Jadi hasilnya 23 jam, jadi bukan total kerjanya. Hmm, oke. Ini dapat apa namanya? Sumber ini dari mana? Sumber penghitungan Kalau ini. untuk kalau untuk masa pemakaian kayak 23 jam atau 24 jam itu saya hitung sendiri. Namun untuk data yang lainnya itu dapat dari penelitian. Karena kalau untuk contoh kasus seperti ini saya tidak nemu. Bukan, maksud saya begini. Coba kembali ke set yang sebelumnya, yang tadi table. Nah, di sini kan ada 6,5 jam. Itu kan jawaban kelompok ini ya. Betul ya? Misalnya di hari Senin bla 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 bla, maka dibutuhkan di dalam apa namanya sekian jam tersebut, maka butuh 4 komputer. Gitu ya. Betul ya? Maksud saya dapat muncul angka-angka ini sumber rujukannya tadi kan dari jurnal katanya penelitian. Ada nggak sumber lain misalnya apakah itu ada SOP-nya atau mungkin ada peraturannya, regulasinya, ada nggak? Sehingga kita di dalam menentukan angka ini tidak asal saja gitu. Ada nggak? Tidak ada, Bapak, saya tidak ketemu. Oh, oke. Ya udah, terima kasih jawabannya kalau memang seperti itu ya. Oke, coba diakhiri saja untuk kelompok yang pertama ini dan lanjut ke kelompok yang kedua. Baik, izin untuk presentasi kali ini. Sekian dari kami kelompok 16. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum. Oke, kelompok terakhir mana? Sudah bisa menanggapi pertanyaan dari teman-teman mahasiswa. Nanti jika yang bertanya kurang puas, seperti tadi siapa Alia ya, itu boleh menyanggah atau menambahkan gitu ya, konfirmasi gitu. Oh, saya misalnya bertanya bagian ini, kenapa ditanggapi bagian yang berbeda gitu. Kalau memang mau nyanggah itu boleh-boleh saja ya. Silakan, bisa langsung dijawab. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rifki. Untuk pertanyaannya itu, resiko apa yang mungkin muncul akibat penyederhanaan kerja yang dilakukan secara agresif atau tanpa kajian menyeluruh? Apa dampaknya terhadap produktivitas jangka panjang? Nah, untuk jawabannya sendiri, tentunya penyederhanaan kerja yang dilakukan tanpa pertimbangan atau tanpa pertimbangan yang belum matang itu dapat membawa banyak dampak negatif. Nah, misalnya kualitas kerjanya bisa eh, turun karena langkah penting mungkin dalam penyederhanaan kerja tersebut itu dihilangkan gitu Bu. Atau juga beban kerja juga bisa makin berat jika tugas-tugas digabung tanpa memperhatikan kemampuan karyawannya gitu. Nah, lama-lama ini tuh bakal bikin karyawannya itu stres, cepat lelah dan kehilangan motivasi kerjanya. Nah, kalau dibiarkan, hal itu bisa menurunkan produktivitas kerja dalam jangka panjang dan buat lingkungan kerjanya itu jadi kurang baik. Mungkin itu lebih atau ada sanggahan. Jadi kalau bisa disimpulin mungkin intinya tuh
penyerahan kerja itu bisa jadi bumerang dilakukan terburu-buru dan tanpa persiapan yang matang. Jadi bisa berdampak ke kualitas tadi beban atau mungkin jadi hubungan antar manajemen dan karyawan jadi lebih buruk gitu ya. Iya, betul. Oke, mungkin menarik sih. Saya cukup puas. Mungkin thank you Rio. Oke, thank you Rifki. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Haura. Pertanyaannya itu, apa resiko jangka panjang jika perusahaan terlalu fokus pada penyederhanaan kerja yang menggunakan teknologi, tapi itu tidak mempertimbangkan pengembangan kemampuan dari karyawan yang bekerja di perusahaannya. Nah, ada resiko jangka panjang, misalkan perusahaan tuh terlalu berpatok sama mesin ataupun robot-robot teknologi. Yang pertama, kehilangan kapabilitas dan kecerdasan dari karyawannya. Nah, ini tuh bisa menurunkan kemampuan analitik, kreatif, dan juga pengambilan keputusan yang hanya dimiliki oleh karyawan. Yang kedua, kesenjangan keterampilan, di mana tuh karyawan tuh udah nggak relevan lagi sama pekerjaan yang bisa dilakukan oleh robot yang udah dipilih oleh perusahaan. Yang ketiga tuh menurunnya keterlibatan dari karyawan, di mana tuh karyawan akan merasa kurangnya motivasi untuk bekerja lagi kan karena tugasnya dia udah digantikan oleh tenaga mesin. Nah, juga tuh bisa-bisa loyalitas mereka juga ikut menurun, di mana ada rasa keinginan untuk berhenti bekerja di perusahaan tersebut. Lalu yang keempat, masalah ketergantungan pada mesin. Sehingga tuh perusahaan tuh akan selalu berpatok sama mesin yang menimbulkan keputusan dari pekerjaan di perusahaan tersebut hanya mengandalkan mesin tersebut. Dan terakhir itu bahaya serangan gangguan untuk teknologi yang digunakan. Nah, kalau perusahaan hanya menggunakan tenaga mesin di semua pekerjaannya tuh akan menimbulkan kayak kekhawatiran misalkan terjadi bencana ataupun ada serangan siber. Di mana tuh kalau misalkan ada bencana alam itu kan bakal merusak mesin-mesin yang ada di perusahaan tersebut kan. Nah, bisa-bisa perusahaan tuh akan lumpuh total dan itu kan pasti merugikan perusahaan tersebut. Nah, jadi tuh kesimpulannya tuh transformasi teknologi ini tuh harus disertai juga dengan transformasi kemampuan berkembangnya karyawan mereka. Sehingga tuh terjadi efisiensi antara perusahaan dengan penyederhanaan kerja yang mereka pilih. Nah, itu sih Aura jawaban dari kami. Apakah ada yang ingin disanggah? Oke, untuk reputasi dan citra perusahaan ke depannya itu apakah bisa buruk, misalnya atau menurunkan citra dari perusahaan itu tersebut? Menurut Angel itu gimana? Oke, baik ya, izin menjawab Aura. Nah, gimana sih pendapat citra dari masyarakat sama terhadap perusahaan yang menggunakan teknologi mesin? Nah, menurut dari sudut pandang perusahaan sendiri tuh itu bisa jadi daya saing karena kan uh, baik Bapak ditunggu ya Pak.
Oke, lanjut Angel. Baik, izin melanjutkan ya. Jadi itu gimana citra dari perusahaan tersebut. Nah, kalau dari sudut pandang perusahaan itu bisa jadi daya saingnya tersendiri. Karena kan apa sih partner bisnisnya tuh kayak melihat perusahaan itu tuh kayak lebih maju karena menggunakan mesin teknologi canggih kan. Nah, kalau dari sudut pandang masyarakat itu tuh bisa menjadi kayak kenapa sih perusahaan tuh malah mengurangi lapangan pekerjaan untuk manusia ya kan? Jadi lapangan tenaga manusia tuh digantikan sama mesin. Nah, jadi itu ada dua sudut pandang yang berbeda dari masyarakat dan juga dari perusahaan tersebut. Nah, itu Haura. Oke, untuk jawabannya sudah cukup jelas. Terima kasih untuk kelompok 13. Oke. Saya menanggapi dulu tadi jawaban Angel atas pertanyaan Haura ya. Jadi inti dari pertanyaan tersebut yang ditanyakan adalah ketika suatu institusi atau perusahaan misalnya dia bergembor-gembor di bidang menggunakan teknologi tapi tidak dipertimbangkan kemampuan SDM untuk memahami itu. Begitu ya. Sehingga bagaimana kira-kira SDM tersebut mengejar agar nanti bisa beradaptasi dengan kemampuan teknologi yang ada dan tuntutan dari perusahaan itu sendiri atau bahkan tuntutan dari misalnya dari pemerintah ya, apalagi sekarang kan era digitalisasi ya, banyak sekali bidang-bidang pekerjaan yang digunakan atau yang menggunakan IT gitu ya. Jadi harus sebanding lurus, jangan sampai nanti SDM di suatu perusahaan menjadi korban dari misalnya sebenarnya niatnya baik gitu kan, agar bisa bersaing dengan perusahaan yang lain ya, agar bisa lebih efisien dalam hal waktu, mungkin lebih cepat gitu kan, lebih cepat dan sebagainya. Jadi yang perlu dipertimbangkan juga jangan sampai kita perusahaan hanya mengejar poinnya saja ya. Jadi perusahaan juga harus memanusiakan manusia ya. Memanusiakan manusia di sini artinya ya harus dilakukan kajian, kira-kira mampu nggak karyawannya mengikuti perkembangan zaman. Kalau belum mampu ya harus dikuatkan dulu kemampuan skillnya. Misalnya dikirim dulu ke lembaga-lembaga kursus, lembaga pelatihan, sehingga nanti dia bisa beradaptasi atau bisa mengikuti perkembangan yang ada. Itu ya tambahan dari saya ya. Walaupun tadi jawaban Angel juga sudah bagus. Oke, lanjut ke pertanyaan saya terakhir. Baik, izin jawab. Nah, tadi kan gimana menerapkan langkah-langkah penyederhanaan kerja yang ada di slide PPT yang sudah dijelaskan. Izin untuk menjawab kalau misalkan mengaitkannya dengan studi kasus yang sudah kami pilih, yaitu PT Pos Indonesia. Mulai dari langkah pertama itu memilih kegiatan kerja. Nah, di sini tuh menemukan tugas yang tidak efektif. Contohnya itu kan sortir barang, dimana tuh kayak setiap harinya, setiap jamnya kan pasti ada karyawan tuh yang melakukan sortir barang dan kayak melihat di alamat kertas paket barang itu kayak ini tuh masuknya kelurahan apa, kecamatan apa, dan juga daerah apa gitu kan. Nah itu tuh kayak kurang efektif gitu kalau misalkan dikerjain satu-satu sama manusia. Nah terus yang tahap kedua itu pengumpulan dan pencatatan data atau fakta, di mana tuh data secara sistematis tentang metode kerja yang digunakan setelah kegiatan itu telah dipilih. Nah, sini tuh perusahaan tuh milih sortir barang tuh dinilai tidak efektif ya, berdasarkan data di lapangan. Nah, kemudian analisis terhadap langkah-langkah kerja. Nah, data ini tuh dikumpulkan dengan cara kayak observasi langsung melihat karyawan yang sedang bekerja, di mana tuh ternyata pihak dari PT Pos Indonesia tuh menilai kalau ini tidak efisien dan berulang serta tidak memiliki nilai tambah karena kan dilakukan hampir setiap jam kan. Nah, terus usulan alternatif metode kerja yang lebih baik sehingga pun PT Pos Indonesia ini tuh kayak mulai mencari gimana sih alternatif yang bagus untuk diterapkan sama alur kerja pada tahap sortir barang. Nah, terus di sini tuh ditemuin robot yang bisa sortir otomatis dengan sistem radio tadi.
Nah, sehingga tuh sortir barang pun menjadi lebih efektif dengan robot-robot tersebut. Kemudian aplikasi dan evaluasi, di mana ini tuh tahap akhir. Nah, jadi robot-robot tadi tuh mulai dipekerjakan sama PT Pos Indonesia, terus melihat gimana sih hasil kinerja dari robot-robot tersebut. Apakah menjadi lebih efektif ataupun hanya malah menambah kegiatan dari sortir barang tersebut. Nah, baik Pak, itu seperti itu contoh penerapan penyederhanaan kerja. Terima kasih Pak. Oke, tadi menggunakan robot ya. Ini sudah diterapkan ya? Sudah? Ada contohnya nggak? Fotonya nggak? Oh, ada Pak tadi di slide. Coba, takut kelewat sama saya. Mana? Ini Pak, contoh robot sortir barang yang dipilih sama PT Pos Indonesia, Pak. Oke, di sini di dalam judul yang memicu perdebatan, betul ya? Iya, betul Pak. Coba dijelaskan lagi, memicu perdebatannya apa? Simpel aja. Nah, jadi itu kenapa memicu perdebatan? Kan karena banyak karyawan tuh mulai khawatir Pak, kalau ada penggantinya mereka yang bakal tuh mengganti pekerjaan mereka di lapangan sortir barang ini, sehingga tuh kayak khawatir apakah saya bakal dipecat ataukah saya hanya dipensiunkan terus nggak dapat tunjangan atau gimana gitu Pak. Itu terdapat kekhawatiran. Cukup. Dari hasil pengamatan kalian, studi pustaka atau mencari referensi, ada nggak yang dipecat gara-gara ini? Sudah ada nggak dampak negatifnya? Nah, ternyata pemilihan robot ini tuh bukan untuk memecat karyawan, melainkan menggantikan karyawan yang sudah pensiun. Jadi itu sekitar 1.000 karyawan yang pensiun tuh digantiin sama robot-robot ini, Pak. Gitu. Oke, jadi yang bukan yang sudah pensiun, menjelang pensiun mungkin, gitu ya? Iya, Pak. Kalau yang sudah pensiun nggak mungkin diganti, ya. Biasanya kan kalau di dalam instansi itu, contoh misalnya nih, apalagi kan sekarang zaman efisiensi, yang mau pensiun 1.000, maka biasanya diisi minimal 500 orang, gitu. Jadi tidak mungkin diisi 1.000 lagi. Jadi maksud kamu yang nanti mau pensiun 1.000, jadi tidak perlu merekrut lagi, ya. Jadi cukup menggunakan mesin ini sehingga dari sisi karyawan juga tidak membengkak. Dari sisi pembiayaan juga profesional tidak nambah, gitu ya. Jadi ada nilai efisiensi anggaran di sini, gitu ya. Betul ya? Benar sekali Pak ya. Oh, oke. Sudah cukup. Oke, silakan ditutup dulu. Terima kasih Pak Soehardi. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 13 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak materi dari kami. Semoga materi dari kami itu bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok yang pertama dan kedua yang sudah memaparkan. Oke, sekarang sudah di minggu ke berapa? 13-14 sekarang. BJ. Minggu ke-14, Pak. Minggu 14. Berarti tinggal satu lagi ya? Satu kelompok lagi? Iya, Pak. Satu kelompok lagi di minggu yang akan datang ya. Oke, di minggu yang akan datang, insya Allah saya akan menyampaikan teknis UAS ya, insya Allah ya. Saya tidak janji ya. Nanti minggu depan sambil pemaparan presentasi kelompok terakhir, insya Allah akan saya sampaikan apa sih nanti UASnya gitu ya. Yang terpenting nanti tolong dikirimkan PJ ke saya untuk UTS-nya apa ya, biar nanti tidak double ya. Waktu kemarin kan sudah saya nanya ya. Tolong di WA ke saya instruksi UTS-nya apa. Gitu ya. Udah itu aja buat kegiatan kita hari ini. Tolong direkap yang tidak hadir ada berapa orang di sini. Kalau saya cek 3-3 dengan saya. Ya berarti ada yang hadir. Oke, terima kasih. Selamat sore. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Saya Terima kasih, Pak.